وإلى من سيدنا محمد إلى الرحمة والعزة وسيدنا الخلق المقدم محمد بن علي وإلى نبي مولانا الشيخ محمد بن عبد الله الأجنبي الحبيب وصلت بن عبد الله بن عبد بن يحيى العلوي إلى مفتي محمد رشد مفتي محمد رشد الأجنبي إلى الشيخ محمد رشد الأنوار بابنته إسماعيل الأجنبي إلى أروع شيخنا ومؤلفنا ووالدنا ووالدهم وأخواتنا وأخواتنا وأخوات المسلمين أجمعين أسأل الله يتكشف وكرم ومغفرة وعلمنا ذلك بالجنة ونفع أسرارهم وأسرارهم وقلوبهم في الدين والخلق على كل وانا وبه صلى الله إلى حضرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 30 di bawah Faslun pembagian rukun sembahyang. Faslun itu artinya menyatakan pembagian rukun sembahyang. Segala rukun sembahyang yang tersebut terbagi dengan 3 bahagian. Rukun 13 yaitu terbagi kepada 3 bagian. Pertama rukun wajib, itu rukun sembahyang, rukun 13. Rukun 13 terbagi 3 pula. Pertama rukun qalbi. Apa itu qalbi? Qalbi artinya yang diwajibkan hadirnya di dalam hati, maka itu niat sembahyang. Rukun qalbi ini yakni diwajibkan hadir di dalam hatinya, yaitu niat sembahyang. Aku sembahyang kalau subuh, itu rukun qalbi niat. Aku sembahyang ada berniatan, ada rukun qalbi. Niat sembahyang disebut rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli, bacanya qauli lah. Jangan baca rukun ulai. Rukun qauli. Arti qauli yang diwajibkan mengucap dengan dia, dengan rukun qauli, yaitu takbiratul ihram. Wajib mengucap dengan dia dengan rukun qauli, yaitu takbiratul ihram. Wajib diucapkan. Jadi Allahu Akbar itu wajib didengar suara takbiratul ihram. Yang 8 huruf Allahu Akbar. Allah 4, Akbar 4, pas 8 huruf wajib mendengar telinga sembahyang disebut rukun qauli. Yang kedua dan Fatihah. Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin itu wajib mendengar telinga. Rukun qauli karena itu. Namun ada pada telinga sembahyang sembahyangnya. Karena mulai bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Fatihah ngarannya itu wajib mendengarkan sembahyang disebut rukun qaul. Fatihah ummul Quran, ibunya Quran Fatihah. Al-Fatihah 50 ayat. Fatihah itu apanya kabul, itu ada hajat, kena lambat kabul bacakan Fatihah. Dengan berkat surah Fatihah mudahan membulakan hajat Fatihah. Tawasul dengan Quran itu Fatihah. Al-Fatihah 50 ayat dan Nabi. Fatihah itu apa niat kabul? Tidak. Apakah hajat misalnya beda ngalih, beda lama, jangan Fatihah. Sahabat niatnya dulu. Berkat Fatihah mudahan kabul ini Fatihah. Apa itu kelebihan Fatihah? Ya kan? Nah, dan ketiganya sedih rukun qauli di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir itu rukun qauli nan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu rukun qauli. Tasyahud akhir itu wajib mendengar pelajaran sembahyang. Tasyahud akhir. Duduknya sunat, duduknya bacaannya rukun. Duduk itu sunat saja. Duduk tawarruk itu sunat, tapi bacaannya rukun. Rukun at-tahiyatul itu rukun. Amun kana mendengar tadi kana sembahyang ada. Nah, at-tahi itu baris kasrah at-tahiyatul dengan at-tahiyatul lah baca. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai hari kita ya ziarah ke makam Nabi gitu kok. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Saya pembaca sekali sama ziarah ke makam Nabi, sembahyang saat semalam 5 kali. Ya, 5 kali ziarah ke makam Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan, Abu Bakar bin Salim. Ya kan, Muslim baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Ya kan, itu langsung lagi menyambut hebatnya ceramah itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Langsung disebut Nabi. Mantap arah itu. Rahmat ya Abu Bakar bin Salim Sayyidina sahib Dina. Terlebih sedikit. Ya kan? Nah, tasyahud akhir itu deh, nah bacaannya itu rukun. Dan salawat padanya pada Nabi di tasyahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu rukun qauli di tasyahud akhir. Ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu rukun qauli itu selawat padanya tasyahud akhir. Ampun tertinggal itu ada sebaiknya tertinggal selawat. Kita tasyahud akhir. Ya kan? Dan pulang salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali itu rukun qauli. Mungkin tinggal itu ada bisa sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 5 butik nah 5 ini nah rukun qauli ini wajib kita perhatikan jujur-jujur, jangan kita
biasa-biasa aja. Nah kita juga kan langsung kayak nomor rukun qauli yang 5 ini. Pertama tadi takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiga bacaan tasawuf akhir, keempat salawatnya, kelima salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah itu kita perhatikan, jangan kita anggap enteng, namun kita anggap enteng. Lalu biasa-biasa aja, lu akhirnya kan semua yang kita. Karena rukun bang, rukunnya mau tertinggal kada lain sunat kada apa-apa. Sembayang sunat kami itu juga, sembayang sunat dah, kata juga amun rukun kaulinya ini kada mana, kalian kada sekali pun sembayang sunat. Kalau sembayang sunat kada biasa-biasa aja, kada sembahyang tadi nak tetap kada juga sembayang duha kan, itu juga. Tetap wajib mendengar dengan sembahyang. Kalau ya sangat langsung wajibnya itu nang sunat dah sama juga. Untuk ini rukun bang lah, rukun qauli. Nanti biasanya kita lengah di sini nah. Ada memperhatikan di sini. Kalau kita bujuk-bujuk sembahyang ada dapat apa-apa. Kita tinggal rukun. Nah itu jadinya. Dan yang ketiga sini rukun fi'li pulang. Rukun fi'li artinya yang diwajibkan membuatkannya dengan kelakuan. Rukun qauli, rukun fi'li yaitu yang diwajibkan membuatkannya dengan kelakuan. Ya kan? Apa kelakuan itu? Yaitu berdiri. Apa berdiri? Berdiri. Cacat. Ya kan kayak alif tuh berdiri itu umumnya orangnya sehat saja. Berdiri atau qiyam itu berdiri. Dan ruku itu rukun dengarnya. Dan i'tidal ini bangkit daripada ruku disebut i'tidal ya kan. Dan dua sujud rukun fi'li. Dan duduk antara dua sujud, duduknya itu rukun fi'li, duduk antara dua sujud. Dan duduk di tasawuf akhir dan tertib adanya dan rukun fi'li. Tertinggal di antara sebutin ini ada sah. Ya kan? Berdiri, ruku, i'tidal. Ya kan? I'tidal dan dua sujudnya sekali aja. Nah, harus sembahyangnya. Lain tertinggal tahiyat awal itu sunat abad. Ya kan? Diganti dengan sujud sampai amun tertinggal sujud kenapa diganti-ganti ada tertinggal pen sujud tertinggal kada ingat ada sah padulah di sembahyangnya duduk dan dua sujud dan duduk antara dua sujud duduk antara dua sujud kan sujud kalau bangkit dari sujud duduk caranya duduk antara dua sujud itu rukun duduknya itu nah ada ingat duduknya itu biasa ada mengaduk alhamdulillah itu dan duduk di tasawuf akhir. Nah tasawuf akhir tinggal duduk di tasawuf akhir kada sah juga. Duduk tasawuf itu rukun fi'li. Amun tahiyat awal itu sunat aja, sunat kita kan ingat tahiyat awal bisa kebanyakannya bisa ingat banyak orang ingat deh ya kan kenapa mahayal apakah misalnya deh mahayal apakah dipikiran deh hari sanakah misalnya sudah batas mahayal bacaan di mana itu ya kan lalu mau diingat tahiyat awal nah ya kan pas langsung rakaat ketiga hanya ingat ya kan pas anak-anak rakaat ketiga nih tahiyat akhir sudah hanya ingat nah
sunat sujud sahwi. Memang kan ketika rakaat pas rakaat ketiga jadi ingat anak salam aja ingat sunat sujud sahwi. Amunnya ada juga misalnya ada apa juga sah aja sembahyangnya. Misalnya kan diingat juga tetap juga salam juga misalnya kan bapak cuma kurang pahalanya itu aja kurang pahalanya sama kunut gitu juga tinggal kunut ya kan tapi dia di belakang ada kunut-kunutan orang ya makanya apa kita Madinah nggak ada kunut juga ini di Mekah Madinah ini kan lawas dulu antara jaraknya tuh ya kan Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Kita berkunut Allahumma hdini liman hadayt wa afini sampai tidaknya di Mekah Madinah awasnya berdiri bentuk bapak bangkit daripada sujud bapak bangkit daripada rukuk itu awasnya ya kan Rasulullah Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Kita berkunut ya kan itu sampai bang surat abad oh kita utang bogor tuh tutup dehnya jadi rukun tuh Allahu Akbar itu misalnya itulah menjadi di Makkah Madinah jadi kenapa tetap tidak mau untuk jalan langsung diangkat datang diangkat biasa ada sampai di kenapa bedok ya kan kebanyakan kita akan mengolah jauh jauh kan susah tetap ya kita mengolah misalnya tuh apa ada rezeki umrah yang ada bahagia kan ya kan makanya kadang sepuluhan lalu juga kenapa ini jangan kalau meternya mazhab Maliki bang mazhab Abu Hanifah dasar dalam kunut kita siap ini kunut sunat abad kunut biasalah urun letak yang hukum kauli ini kalau kita sholat berjamaah kadang kan khawatir kita nih mau bersuara kan mengganggu kiri kanan pokoknya pernah ulun sholat itu ada yang mau komentar di IG ada yang di IG sebelahnya tuh pindah nyaring kan wah jari ini terganggu kita itu kayak apa apakah ada perkecualian kalau sholat berjamaah Makin membaca itu jangan cari mana sekedar teringat kita ada undangan kayak berbisik ya biasa berbisik tuh bisik ya bisik bisa kalau hening kalau orang kadang ulun bisa ditagur orang ditagur waktu di pian ulun semalam tuh di mana ya ditagur orang di mampir ikan di Bir Ali bisa padahal orang kebet banget tinggi cuma ditagur orang mana dapur jadi tokonya ada mazhab Syafi'i apa yang mas pepadainya terganggu aja bagaimana tidak kayak berbisik ya pak berbisik tidak tangan apa berbisik saja kayak berbisik aman Bismillahirrahmanirrahim tidak terganggu dia berbisik tidak mulai bunyi berbisik saya rukun bang karena kau jamin rukun kau ini nah setelah berbisik tidak kecuali ada dari itu memang rukun kau deh cuma kita jadi mengatur kayak orang seperti itu jangan ganggu di dia ya kan terganggu di amun nyari bersuara nyata terganggu cuma pengen berbisik tidak ya berbisik orang dia berbisik ada nyaring kalau bunyi nah habis setelah itu nah pasal pulang sunat sembahyang sunat sembahyang nah sunat ini yang meninggalkan apa nah tadi rukun amun rukunnya ketinggalan sah di rukun bang amun sunat karena apa ketinggalan hanya sunat tidak nah sunat sembahyang segala sunat sembahyang terbagi dengan 3 bagian
Pertama-tama segala sunat yang sebelum bersembahyang. Sebelum sembahyang ada sunat, kita sembahyang yang sunat, kita sebelum sembahyang. Yang kedua, segala sunat yang di dalam sembahyang. Yang kedua, segala sunat yang di dalam sembahyang. Ketiga, segala sunat setelah habis sembahyang. Nah, itu bagian sunat. Sunatnya mau dikerjakan berpahala, amal kada dikerjakan kada bapak. Itu definisi sunat. Kalau rukun tinggal kada sah, ya kan? Aman di babul haji, ya kan? Ada rukun, ada wajib. Kalau di haji itu wajib, tertinggal wajib, sah saja. Wajib bayar dam. Antara wajib haji adalah melontar jumrah, itu wajib haji. Amunnya ada melontar, sah saja. Wajib bayar dam. Kalau rukun haji, Arafah itu kada pada ganti-ganti. Amun tertinggal kata tertinggal rukun berarti kada sah. Itu dia haji itu kan ada rukun, ada wajib, ada sunat di haji. Kalau sembahyangnya rukun, kamu tadi tidak rukun, harus ya kan, haji itu. Nah, lalu disini sebagai lagi tiap-tiap sunat, ya kan? Yang dibaca maka dikata sunat qauliyah. Sebagai lagi tiap-tiap sunat yang dibaca maka dikata sunat qauliyah. Nah bacaan teman, ya kan? Sunat qauliyah. Sunat qauliyah. Sebagai lagi tiap-tiap sunat yang dibaca. Baca surah itu sunat qauliyah namanya. Itu sunat qauliyah. Sunat qauliyah yang kayak bacaan duduk antara sujud naradung filli warhamni wajibun itu siapa tuntung sunat qauliyah namanya. Itu biar kadang-kadang kan tadinya ada apa-apa, ya kan biar berdiam aja biar berbahaya kadang-kadang ada apa-apa. Itu sunat qauliyah namanya. Nang surah-surah itu sunat qauliyah. Nah, dan yang dihadirkannya di hati yaitu sunat qalbiyah. Dan yang dihadirkannya di hati itu sunat qalbiyah. Dihadirkan di hati itu sunat qalbiyah katanya. Dan yang dikerjakannya dengan kelakuan itu sunat fi'liyah. Dan yang dikerjakannya dengan kelakuan itu sunat fi'liyah, perbuatan. Nah, yang dikerjakannya dengan kelakuan yaitu sunat fi'liyah. Nah, adapun segala rukun qauli, adapun segala rukun qauli dan sunat-sunat qauliyah maka sekaliannya itu nanti akan datang di dalam satu pasal dengan pakai gantung logat adanya. Karena sini pakai sakan di sini. Nah rukun-rukun qauli itu apa gerak di sini. Nah karena pakai sakan karena di belakangnya. Adapun segala rukun qauli dan sunat-sunat qauliyah maka sekaliannya itu nanti. Nah, karena ada sini pakai sakan bagian rukun qauli ini. Surat qauliyah ini nanti akan datang di dalam satu pasal dengan pakai gantung lugat, dengan pakai gantung bahasa. Lugat itu bahasa adanya. Hebat-hebatnya Husin Betawi dengan pakai gantung lugat. Artinya dimanakan sidin nang rukun qauli ini maknanya. Ya, ini bacaannya ini karena sih mengisahkan nanti kalau disini nanti itu kaitan. Nah, adapun segala sunat yang sebelumnya sembahyang maka ini sunat sebelum sembahyang apa dan kita gawe dulu ya kan sunat nih. Nah, bermula daripada itu sunat ya kan sebelum sembahyang azan itu bacanya ijaz itu hamzahnya anak ke atas. Hamzahnya anak di atas azan. Jadi sunat sebelum sembahyang azan. Sorangan kah? Ini sorangan di rumah misalnya deh. Bila kerja sorangan bayangnya abahnya kada ada. Nah, sunat azan ini kadang langsung komat dia. Itu kada pahala sunat biar
surat azan. Biasanya kita langsung komat. Kenapa? Anak ikas, lekas tontong, lekas berikan, lekas makanan. Ada seroman. Kalau sorangan Sorangan kayak itu juga. Itu juga. Iya. Bisa Ranjang jarang juga kita gawin ini salin azannya pun sorangan berubah. mendengar ada di masjid Bang. Terpakai. Apun anak kerja kan ada anak menawa di sini. Orang ada di masjid. Sembahyang sunat. ya kan. Itu pun dia berjamaah masjid. Amun di rumah kita seorang Harus digali. amun di rumah sorangan juga aja. Di masjid orang berjamaah. Ini sembahyang sorangan di rumah, lain berjamaah, mau berjamaah kan di masjid sudah ada azannya. Sudah ada sahabat azan itu kamu tahu di sahabat. Tukang azan itu. Si siapa tuh orangnya tuh? Padahal kan dapat. Di rumah nih misalnya nih sorangan saja sembahyang, amun di masjid lain pulang. Kan sudah ke masjid, nggak ada azan lagi. Ini pian di rumah bang, sembahyang di rumah. Ya kan sunat sebelumnya itu bermula daripada itu azan kan azan jangan ajan azan azan panggilan. Maka terbagi itu dengan 3 bahagian azan terbagi 3. Pertama-tama sunat ain. Surat Ain ini yaitu bagi laki-laki yang bersembahyang munfarid, yakni yang sendiri. Surat Ain artinya surat disuruhkan mana azan bagi laki-laki yang bersembahyang munfarid, yakni sendiri. Laki-laki sembahyang sorangan, surat juga azan. Ya kan? Maka tidak surat jahar, tidak surat nyaring. Sorangan aja bang. Allah, ya. Surangan pakai mic juga. Sunat cuma ada surat jahar itu nyaring yakni keras-keras. Ya kan? Sunatnya laki-laki sembahyang sorangan, sunatnya azan jangan nyaring. Ya kan? Laki-laki nih, yang sembahyang sorangan nih. Itu sunat hukumnya. Ya. Kebanyakan kita nak ringkasnya bakal langsungnya amat itu yang harus dilakukan biasa. Sunat. Yang kedua sunat kifayah. Apa itu? Sunat kifayah khasah. Itu bagi sekedar jamaah yang hendak bersembahyang. Berarti umurnya 4-5. Maka sunat jahar. Sunat hanya itu nyari sekedar didengar dia oleh itu jamaah saja. Itu jamaahnya berlima, nama 57 apa banyarin jamaahnya berlima orang aja. Nah jadi kan itu jangan nyarin. Kalau sudah berpuncak banget ada susah. Nah, itu ada sunat kifayah khasah, itu bagi sekedar jamaah yang hendak bersembahyang berbikum di dalam di dalam apa di dalam ruangan itu berapa kurangnya. Nah sunat jahar, sunat nyaring sekedar didengar oleh jamaah itu aja. Ada sepakat mek. Yang di ruangan aja, ruangan tertutup aja, 4-5 aja misalnya. Nah kayak di bandara ada kolon ruangannya nah sekedar itu aja, jangan nyaring mana. Itu, ya kan? Nah ketiga sunat kifayah amah. Apa itu? Yaitu bagi sekalian orang yang di dalam suatu kampung atau dusun, maka sunat jahar dengan suara keras, ya kan? Lagi bagus di tempat yang tinggi. Baru ada pakai mic naik ke atas tempat yang tinggi, wah ini ada mic. Ini yang mau di kampung atau dusun. Kayak kita kan punya sampai waktu zuhur azan kalau nyarin pakai mic. Itu di kampung atau dusun sunat nyarin, sunat jahar ya pakai mic jadinya di tempat yang tinggi. Nah itu bagian azan.
Nah, orang keapian tuh sunat bil azan, atau bakaran sunat azan. Ya kan, naik ke atas atap, ya kan, namun orangnya halus aja, naik sunat azan supaya api itu kada bakaran. Sunat azan, itu orang keapian, betul. Atau orang yang belayar, sunat bil azan, nak belayar, nak umrah kah, sunat azan. Umrah itu sunat azan, atau orang tolak haji sunat azan. Bahkan bisa komat, dia komat pulang, pulang. Kalau umrah mau komatan, satu sebayang wujud komat. Sunat azan orang umrah atau orang haji cuma kalau sunat komat. Ya itu, ya kan. Nah, dan sunat berpaling dengan kepala ke kanan, hayya 'alas shalah. Surat hukumnya paling ke kanan, hayya 'alas shalah. Hayya itu yang bertasjid. Hayya 'alas shalah. Jangan sunat berpaling ke kanan. Dan ke kiri, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Lahnya itu baris, jangan bertasjid. Aman falah petani artinya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kemarilah orang dapat kemenangan. Kalau orang kemenangan, kalau nyapalah petani. Hayya itu kan kemari. Hayya 'alas shalah kemari. Sini 'alas shalah harus mengerjakan sembahyang. Hayya 'alal falah. Dapat keberuntungan orang yang mengerjakan sholat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalau ajan subuh itu ajan akhirat di sini. Ya kalau subuh ajan subuh itu ajannya kada berlaku. Kalau subuh itu ajan di akhirat kayak gitu. Subuh itu bahari. Kada berlaku ajannya kan. Ajan akhirat di sini. Hayya 'alal falah. Bagus orang azannya ada misalnya anak kasih belikan tajud misalnya, ya kan? Ada yang belikan di HP, ada kabarnya lagi, tulis ngarannya, ngarannya tulis ngarannya, anak di telapak batis biar pas azan luhur, ya kan? Allahu Akbar, Allah fitnah dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiau kanannya, woi si anu bin si anu, mulik. Itu kalau dilajari dulu Arwah Abah Said. Arwah Abah Said ini kemanakan Tuan Guru Zainul Ilmi. Ya kan? Jadi di sini kelebihan azan masjid, kelebihan azan ada orang ada sepulikan laki kata tajud sedikit bini misalnya tajud laki kan mamanya bini kan sudah tak laki 2-3 hari kemana dia dapat ilmu angkat. Nah kayak apa caranya azan pas azan maghrib, cuma azan maghrib pak yang azan sebelum maghrib pada awal azan maghrib ya kan, pas orang azan maghrib azan dulu kita boleh sekarang ya anak di telapak batas biasa ya, harus memulihkan laki atau anak harus mendatangkan anaknya tajud seanak tadi. Nah, insya Allah di sini ada beberapa hari orang azan dia kalau sini nang jawab pasti datang orang tuh azan pasti orang datangan. Nah hakikatnya sini orang tuh bulik juga itu orang azan tuh pasti orang datang. Ada orang azan kada datang ya kan, kada datang. Kalau orang azan pasti orang singgah bayang lah ininya kayak tadi dekat lah tajud ini kan orang tajud berapa kan tajud misalnya laki tajud kalau kita babinya laki kau jawabnya mulik pasti mulik pokoknya gelisah tutup ajan maghrib kena isya ajan pulang tulis ngarnya tulis ya ditulis ngarannya bahasa Indonesia tulis
jajak di telapak kaki di telapak batu sepian. Dulu dapat ijazahnya non abah teh. Ini anu urang kisah orang Samarinda, orang Samarinda kejadiannya. Mau pegawai negeri dulu di PNS. PNS nih. Lalu kurang di apa ngarannya bermasalah apa sama PNS nih murid lagi ya lagi murid kasih tetangan lagi kalau nang bini ke dalam petangkol abah saya ya kan kenapa jadi seperti ini guru aja laki orang tajun laki tajun pada pegawai negeri nyaman di sana itu ada senda tangan ada apa baju binulun aja baju laki lu kalau saja kalau pakai baju-bajuan di sini kalau pakai baju kalau saja apa pak ikam ini gawe orang azan kan maghrib terus sekarang laki ikam nah, karena subuh gawe pulang dia mau waktu di sini gawe murid tuh di sini nah, makanya alhamdulillah datang laki model kepanasan mengenai itu biasa ya pulang banyak pikiran lah pakai pegawai negeri yang mana jadi duit masalah apa tahu juga itu lah itu kelebihan azannya jadi dapat joget kadang-kadang ada bapak alat sholat itu lagi dia ini pokoknya Allahu Akbar ya, tapi lu pandai depian abahnya siapa laki biar saya makasih murid lagi Allahu Akbar Kesakutan gitu kan. Ya kan, aspen sebelum jolok nggak kenapa di masjid, kita tahu. Itu kelebihan azan ini kelebihan. Ya kan, amun awak sakit di sini tulis syahadat itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an kamu harus pakai liur. Liur itu ada kan sini pakai ini terus. Awak sakit di sini sakit terus. Jadi pakai liur terus aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Sakit di sini sakit. Jadi pakai ini terus ya. Jadi sakit. Apa bacaannya Ki? Azan itu juga asyhadu an la ilaha illallah. Ini pakai yang tulisnya. Yang ini Kak, dari mana? Dari kanan. Dari kanan. Iya, dari kanan. Kajian dulu lah itu. Dari kanan, kanan. Kiri ke kanan. Kanan. Kiri. Kanan. kanan biar mana azan dua. Waktu ajan dua. Sakit biasanya minggut kok. Kalau bisa minggut boleh. Nyamak ada sampai kayak orang lain mana? Nyamak abahnya mencabutan. Menyamak. Menyamak itu ada kalau datang Belanda daunnya. Jangan bacaan. Wa bihaqqin nazar. Wa bihaqqin ma nazar. Wa bihaqqin ma anzalna wa bihaqqin ma nazar. Wa bihaqqin anzalna wa bihaqqin ma nazar. Itu bacaan menyamak atau mencucuk. Bacaannya tuh ambil daun angka Belanda. Bacaan itu dua-duanya semua kan. Wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi ma anzalna wa bihaqqi ma nazal. Banyak bacaan Al-Quran itu sifat. Itu bacaan itulah kayak itu lah. Hayya 'alal falah sunnah ya kan ke kiri. Hayya 'alal shalah ke kanan sunat dan sunat jika ajan subuh
Sesudah hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Artinya bersembahyang terlebih kebajikan daripada tidur. As-salatu khairun minan naum. Jangan di azan subuh surah Al-Fatihah baca dulu nih. Biar di rumah tuh sunat doa baca as-salatu khairun minan naum. Kalau aja menggilbahkan ribet lagi ada. Tidak pernah dibaca surah Al-Fatihah azan subuh as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Sunat. Artinya bermalam bersemayam terlebih kebajikan daripada tidur. Jadi sembahyang lebih baik daripada tidur. Maka itu subuh itu tak apa itu. Subuh ngalir loh. Yes. Sebagai laki sunat iqamat bagi laki-laki dan perempuan. Sunat sebagai laki sunat iqamat bagi laki-laki dan perempuan. Sunat iqamat bagi laki-laki dan perempuan. Sunat umumnya sunat jadi sunat iqamat laki-laki dan perempuan. Umumnya sunat iqamat bagi laki-laki dan perempuan. Dan sunat bahwa tempat iqamat lain tempat azan. Sunat bahwa tempat iqamat lain tempat azan. Berpindah. Di mana tadi biar azan di sini iqamat balik sedikit. Dan lebih perlahan suara daripada azan. Ya kan? Amunnya azan nyaring, ya kan? Amunnya iqamat perlahan. Hukumnya sunat jangan nyari iqamat daripada azan balik. Jadi yang amunnya azan nyaring, amun iqamat perlahan sedikit. Betul hukumnya tuh. Sunat iqamat bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki sunat iqamat, laki-laki sunat perempuan sunat iqamat. Setelah dan di sini sebagai laki sunat membuat suatu dinding yang di hadapan yang bersembahyang ya bersejadah. Jadi itu membaharikan benar-benar sejadah dinding di anak itu Pak. Dinding. Ya kamu ini kan sejadah. Oke. Sunat hukumnya sunat membuat suatu dinding yang di hadapan yang bersembahyang sejadah diranjang murah dari dinding. Itu seumpama tembok atau pagar atau tiang antaranya 3 hasta. Untuk 3 antaranya yang sembahyangnya 3 hasta. Ada sehasta namanya. 3 hasta sejenak itu kan 3 hasta. Itu sunat hukumnya sebelum sembahyang. Ini zamannya Jepang ada sejadah, pada sejadah sudah. Dan sunat pulang sebelum sembahyang itu bersugi itu di bawah ada kalau bersiwak. Bersiwak. Sunat hukumnya bersiwak. Ya, apabila sebelum sembahyang, sebelumnya sembahyang bersiwak. Bersiwak sunat hukumnya yang ada giginya, bersiwak. Sunat bersiwak dan ada giginya. Uang, ya kan? Kalau orang tarik nih, atau motor, yang siwak itu harus yang pisahan. Orang-orang Arab tuh buat uringnya ada dalam sedikit bang bersiwak langsung. Siwak sini ada kita ada begitu boleh ada langsung siwak buat jadi kantong. Kita kan tujuh ini bang, ini kita siwak kan ini. Siwak ada. Hukumnya sunat orang bersiwak iblis gitu daerah barat itu juga bersiwak ya cuma kita ada mahir ada leher bersiwak dan sunat berlapas niat sembahyang sunat berlapas niat sembahyang sampai tenang usolli
fardhu zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunat. Nah, musalli itu sunat hukumnya. Musalli fardhu maghrib salah rakaatin, musalli fardhu isya arba rakaatin. Itu hukumnya sunat. Dan lapasnya amun niatnya hukumnya rukun, niat tuh rukun, amun lapas tuh sunat hukumnya. Musalli fardhu subhi rakaatin, ya Allahu akbar. Musalli itu sunat hukumnya. Amunnya ada ke musalli pak, ada bapak berlangsungnya Allah, ada bapak cuma kita tinggal pahala sunat, ya tinggal pahala sunat ya tinggal. Langsung aja ini aja. Allah akbar. Ada bapak juga bang cuma gitu bang, kalau ada pahala sunat sayang bang. Apa ngarannya? Makul sembahyang juga. Iya, sayang. Bang. Ada nang bisnis lah. Makul sembahyang juga enggak. Sampai musallinya musalli fardhu zuhri arba rakaatin Allah mensorangan aja berjamaah. Tiba-tiba makmuman musalli fardhu zuhri arba rakaatin makmuman. Namun tadi baniat makmuman ada pahala jamaah. Pulang tuh kayak sembahyang tarawih tuh. Biar mana nembak teh. Coba biar kada membuat makmumannya kan ada. Nah, kada pahala jamaah. Terus di masjid terwujud aja coba waktu baniat ada terbuat makmumannya ada ingat. Ada pahala jamaah. Biar di masjid cuma kada terbuat makmuman musalli salat tarawih rakaatin makmumannya kan ada. Ada pahala jemaah. Awak koyo untuk rakaat, bojo makan pentol aja boleh. Kan pentol. Ya kan. Itulah. Sunat itu apa? Yang memang umum itu nah lapasnya itu sunat hukumnya. Dan surat meratakan shaf yang tentu biasa menjamaah si imam sawu kampung kayak di Mekah kan sawu asta'dilu sawu sanita sawu ada belajar sawu aja sawu istawu a'dilu istawu jadi orang Banjar di Mekah ada belajar sawu kenapa imamnya Istawu a'dilu. Istawu itu ratakan sab. Orang banyak kenapa? Di Mekah menjual sawu yang sebanyak menjual sawu dulu. Kata sudah gimana kata istawu a'dilu. Istawu a'dilu ratakan sab. Jadi meratakan satu punya sunat juga. Kita kan hanya pulang kereta apa ya? Sawu. Ya orang mungkin disuruh bahasa orang itu istawu a'dilu, istawu. Kenapa aja hampir 2 kali kita takbir ke ihram itu memang kayak itu sudah kayak itu takbirnya sudah kayak itu orang itu. Ya kan? Khatib ngaranya tuh takbir hatinya Allahu Akbar. Itu ada ulang-ulang Allahu Akbar. Ada dasar kayak itu. Kan kedahannya kejar 2 kali apa itu? Nah, yang 4 kali aja. Sebelum yang kayak itu sunat hukumnya kan orang banyak bang. Dan menyuruh pulang meratakannya oleh imam lebih afdal. Imam yang meratakan Sabtu. Jadi imam itu sebelum sembahyang angkat takbir berpaling ke belakang dulu. Nah, itu sunat hukumnya. Dulu. Sunat. Aman bini-bini sama bini-bini di ziarah, misalnya ziarah, bini di ziarah, misalnya sembahyang, pasar jamaah, jadi sunat. Kalau imam bini ini berarti ke belakang juga, ratakan sabnya sunat hukumnya. Ini pada bini-bini juga jadi imamnya, imamnya bini juga misalnya, ya kan bisa ziarah,
Pimpinan memimpin ziarah ya kan, jadi sembahyang jam kasar misalnya di belakang dulu hukumnya sunat, itu community itu hukumnya sunat. Bismillah. Adapun segala sunat di dalam sembahyang. Nah, apa tuh deh? Tadi kan sebelum sembahyang. Ini sunat dalam sembahyang. Nah, apa-apa ingin sini aja dulu. Allah. Saya tahu baca manakib sedikit dan manakib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal Jumadil Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid darin amin. Alhamdulillahi ja'ala khair hadhihi ummah Abu Bakar Siddiq wa rafa'a maqamahu ala kalimatan bil yakin wa tasdiq sayyidil Islam al-haqiq. أحمده بكل حمد حريق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توسل على قائدها كل ذكر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته bersyad wa taufiq. Amma ba'd. Ini sebahagian manaqib atau riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat ampunan serta ridha-Nya kepada kita. Semua juga meningkatkan iman dan cinta kita kepada para kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar Siddiq ini gelarnya sesuatu yang dimulai dengan Abu itu gelar semua. Abu Hurairah itu gelar, ada bujur Siddiq. Nah, siapa ngarang Abu Bakar Siddiq? Sebujurnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu bujur Abu Bakar Siddiq. Sama Nabi Hidil itu lah. Ada orang bujur Siddiq. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah, beliau bergelar As-Siddiq. Gelarnya As-Siddiq setelah beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Rasulullah SAW kepada para pengikutnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Huwa As-Siddiq." Waktu Nabi biasa Isra Mi'raj langsung Abu Bakar memujurkan, membenarkan, lalu ujar Nabi, "Huwa As-Siddiq." Dia adalah orang yang benar. Semenjak peristiwa itu beliau dinamai As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang benar. Abu Bakar Siddiq. Ayah beliau bernama Utsman. Ayah Siddiq Utsman. Ya kan? Gelar beliau Abu Quhafah. Abu Quhafah itu gelar. Ya kan? Nama Abu Siddiq Utsman, jadi Abu Bakar bin Utsman. Abu Siddiq Utsman. Gelar beliau Abu Quhafah. Berislam sewaktu Fathu Makkah. Berislam sewaktu Fathu Makkah. Fathu Makkah, terbukanya Fathu Makkah. Dan wafat di awal pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wafatnya Abu Siddiq Utsman nih. Wafatnya ketika awal pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq lahir 2 tahun beberapa bulan sudah lahirnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar Siddiq lahir, dimana Nabi lahir 2 tahun. Nabi umur 2 tahun lahir Abu Bakar Siddiq. Ya kan? Beliau tumbuh dewasa di kota Makkah Al-Musharrafah, tidak pernah keluar dari Makkah kecuali berdagang. Beliau seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Beliau juga seorang yang suka menjalin silaturahim, memuliakan dan memberi makanan kepada tamu, suka menolong orang yang dalam kesusahan.
Beliau sahabat Rasulullah SAW yang paling utama dan khalifah Rasulullah yang pertama dalam Islam. Pembahasan ulama di kalangan sahabat, beliau adalah orang yang pertama beriman dengan Rasulullah SAW sebelum masa kenabian. Beliau sudah sangat akrab dengan Rasulullah. Beliau punya akhlak yang mulia dan tidak pernah berkata dusta semenjak dia bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pertama kali beliau menerima berita tentang pengangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, beliau langsung percaya dan berkata, bi abi anta ummi al-sidqi anta asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung mendengar Nabi ya kan mendengar berita tentang pengangkatan Rasulullah, langsung jawab Bakar Siddiq, bi abi anta ummi al-sidqi anta asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Artinya, demi ayahku, engkau dan ibuku, orang yang paling jujur adalah engkau. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Ya, baca Bakar Siddiq. Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu termasuk orang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy, memiliki banyak harta dan berakhlak mulia, termasuk orang yang paling dermawan di kalangan kaumnya. Dalam pergaulan juga dicintai kaumnya, paling dermawan, paling murah, sehingga harta Siddiq langsung diserahkan oleh Nabi pada habis. Harta Bakarnya langsung diserahkan oleh Nabi. Hebatnya Bakar Siddiq. Ujar Nabi, apa lagi? Habis berapa? Pian aja ujar Bakar Siddiq, piannya wahai Rasulullah yang ulum umpati. Biar non Allah Ta'ala habis berapa dasar Nabi. Oleh sebab itu beliau dianggap oleh Rasulullah sebagai wakil beliau. Jadi Abu Bakar ini dianggap sebagai wakil Nabi. Beliau tumbuh dewasa di kota Mekah Musyarrafah, tidak pernah keluar dari Mekah kecuali berdagang. Beliau seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Beliau juga seorang suka menjalani silaturahim, memuliakan dan memberi makan kepada tamu, suka menolong orang yang dalam kesusahan. Beliau sahabat Rasulullah SAW yang paling utama dan khalifah Rasulullah yang paling pertama dalam Islam. Pembahasan ulama di kalangan sahabat, beliau adalah orang yang pertama beriman dengan Rasulullah SAW. Sebelum masa kenabian, beliau sudah sangat akrab dengan Rasulullah. Ya kan? Beliau orang yang percaya tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada kaum Quraisy, jikalau benar Rasulullah mengatakan hal tersebut, apa yang dikatakannya itu benar, mereka bertanya, apakah engkau percaya cerita itu? Abu Bakar Siddiq menjawab, sesungguhnya aku percaya kepadanya lebih daripada itu. Ya kan? Waktu Nabi Isra Mi'raj, jadi dia orang Quraisy takut Abu Bakar Siddiq, percaya deh kamu. Ujar Abu Bakar Siddiq, lebih daripada aku percaya, masih makin itu aja. Orang anak apa menggugah apa ngarannya anak Abu Bakar Siddiq nih mempengaruhi, percayalah jika Abu Bakar Siddiq nih Nabi nih Isra Mi'raj, percayalah. Ujar Abu Bakar Siddiq, lebih daripada aku percaya, bagian itu aja. Kalah benar orang Quraisy. Ujar Abu Bakar Siddiq, lebih daripada itu aku percaya. Beliau mendermakan semua hartanya yang berjumlah 4.000 dirham. 4.000 dirham diserahkan oleh Nabi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, apakah masih ada yang engkau sisakan untuk kamu, untuk keluargamu? Habis harta diberikan oleh Nabi. Kemudian Abu Bakar Siddiq menjawab, aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Habis berdarah. Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Nah, banyak berpikir jadi langsung meriakan sama Nabi berdarah. Ini wakil Nabi Bangla. Beliau yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah
setelah Rasulullah SAW mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat itu juga Rasulullah berangkat ke Abu Bakar Siddiq untuk memberitahukan bahwa Allah Taala telah mengizinkannya untuk berhijrah, dan Abu Bakar minta agar ikut menemaninya. Permintaan itu diluluskan Rasulullah SAW. Pertama-tama hijrah mulai Mekah ke Madinah, ya kawanannya sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menawarkan kepada Rasulullah salah satu di antara kedua ontanya yang telah dia persiapkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Kemudian Abu Bakar Siddiq mempersiapkan bekal makanan untuk mereka berdua dalam kantong besar yang terbuat dari kulit. Asmanya anak Abu Bakar Siddiq, Asma bin Abu Bakar Siddiq dengan sukarela membelah ikat pinggangnya menjadi dua untuk mengikat mulut kantong perbekalan tersebut. Dibelah dua, gasan sangu nih, dibelah dua untuk mengikat mulut kantong perbekalan tersebut. Selanjutnya Abu Bakar Siddiq menyewa Abdullah bin Arikat dari kabilah Bani Daili bin Bakar, dan dia adalah seorang petunjuk jalan yang mahir sekalipun dia masih memeluk agama Muslim seperti orang-orang Quraisy lainnya. Dia dapat percaya Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq menyerahkan kedaulatan kepada Abdullah bin Arikat seraya berpesan agar dia menemui mereka berdua di Gua Sur 3 malam berikutnya. Jalan sudah. Jadi Abu Bakar Siddiq ini waktu hijrah ke Madinah, lalu Nabi lihat Gua Sur bersembunyi di situ. Gua Sur itu Mekah. Gua Sur itu nanti bersembunyi di situ. Dan Gua Hira, Gua Sur, kalau Gua Sur bisa lebih banyak itu. Itu kan ada tangga bang, cuma kalau tangga tinggi bang Gua Sur itu biasanya ada bawahnya bang Gua Sur. Nang di Abu Bakar Siddiq dipatok akal jengking, ya kan? Bagi patok jengking, Nabi berapa dipatok paha Abu Bakar Siddiq? Ada itu lubang di Gua Sur ada lubang. Lalu Abu Bakar Siddiq angkat di basis di situ. Nah, lalu dipatok akal jengking. Lalu Abu Bakar Siddiq kesakitan menahan sakit ini. Lalu Abu Bakar Siddiq bayi mata sini gugur ke tepi Nabi. Lalu Nabi sebangun, wajaramilah tahap olah tahsinlah hawaan. Wahai awal itu jangan takut, jangan sedih. Allah berserta kita. Padahal pada sini Abu Bakar Siddiq menahan batis dipatok kalau jengking. Nah, kan Nabi kalau jengking ini anak melihat Nabi juga. Aku jangan melihat Nabi lah kayak Rasulullah itu. Anak melihat juga adiknya aja bang bukan sedikit dia udah kalah janggen nih, dia dipatok lejang nih, batas Abu Bakar Siddiq. Aku anak melihat Nabi juga, aku anak masuk surga juga. Ada Abu Bakar Siddiq menahani supaya jangan terbangun Nabi, karena ujar amun kalah jangan keluar, terbangun Nabi. Nah, cuma ada hikmahnya lah, hikmahnya ada aja toh, hikmahnya. Bah tempat dipatok kalau jangkir bahan nih bebakas nih batasnya bebakas, ada wisanya kalau bebakas di situ. Lalu di anu Nabi lalu di Nabi langsung hilang bekasnya. Di mana kejadiannya? Di Gua Sur ini. Kita biasa menyejarah umrahnya Gua Sur itu bisa naik jauh, bisa di bawah aja itu Gua Sur aja, jadi biasa orang naik ke situ istilah aja cari motor sedannya udah halus kalau lawas. Gua Sur deh. Itulah. Bismillah itu berkisah. Nah, beliau radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau radhiyallahu an berhasil menenangkan dan meneguhkan kembali hati para sahabat yang berduka cita dan tergoncang pada ketika Rasulullah SAW wafat. Waktu Nabi wafat, sahabatnya tergoncang. Di antaranya Umar bin Khattab. Di Umar siapa padahkan Nabi wafat bunuh.
Kan sahabat tuh bonceng Nabi wafat nih. Sahabatnya tuh bonceng hati. Punya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Siapa madahkan Nabi wafat bunuh ini juga. Kalau ada nih, ada itu surah apa? Lalu dia Abu Bakar Siddiq bersuara, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa inna hayyun la yamut." Artinya ingatlah, barang siapa menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia telah meninggalkan dunia. Dia telah meninggal dunia. Dan barang siapa menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dia Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq membacakan firman Allah Ta'ala, innaka mayitun wa innahum mayitun. Artinya, sungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Dan beliau baca lagi firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa yang maka mutil qalbum ala aqalum wa man yang qalb ala aqibaihi faliyadullahu syai'a wa yasirul syakirin. Artinya Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik, dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Ta'ala sedikit juga. Dan Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka inilah sebagian dari keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Telah waktu langsung imsak, Umar ini langsung aja, si Umar ini langsung sadar karena itulah. Yang menyadarkan Umar ini Abu Bakar Siddiq. Artinya Umar ini luar biasa cintanya lawan Nabi, cintanya luar biasa. Umar Khattabnya. Abu Bakar menyadarkan. Lalu jangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Sidin wafat pada hari yang ke-12 Rabiul Awal. Wafat Sidin 22 Jumadil Akhir. Wafatnya malam Selasa antara Maghrib dan Isya. 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Usia beliau 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat keridhaan kepadanya dan kepada kita dalam berkat keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita dalam pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Panjang lagi Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat kita membaca menakib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa itu warna kita syukur wa dari dosa kita dapat bukan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan dalam keadaan husnul khatimah hadiniyah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa amdana bi sajdatin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين.